Hai Koja Lovers, jumpa lagi di podcast kita. Podcast apa Pak? Podcast Koja Kita, bekoja sambil bercerita di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Jadi Koja Lovers, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali dan dari jauh, dari tetangga Kota Lubuk Linggau. Ini adalah teman-teman kita semua. Bisa disapa tidak Bapak ini? Bisa ya. Yang pertamanya pakai baju hitam yang ganteng ini, silakan Pak Soleh bisa sapa-sapa teman-teman Koja Lovers dimanapun berada. Hai Koja Lovers semuanya, perkenalkan saya nama Pak Saleh SPD MPT, Kepala SMK Negeri Muara Kelingi Kabupaten Musirawas, dan alhamdulillah sudah 2 tahun menjabat Kepala SMK di sana. Oh iya. Per 7 Oktober ya. Per 7 Oktober ya. 2022 sampai sekarang. Pas 2 tahun. Oke. Kemudian yang di sebelahnya yang tidak kalah ganteng lagi, Koja Lovers. Siapakah dia? Panggilannya ini Pak Suyoto. Boleh Pak sapa-sapa teman-teman dimanapun berada. Silakan Pak. Halo Koja Lovers, saya perkenalkan, nama saya Suyoto Slamet MPD. Saya kepala sekolah SMK Negeri Muara Kelingi yang berada sekitar kurang lebih 2 jam dari Kota Lubuk Linggau. Iya. Ya, alhamdulillah kita sudah datang dari tadi di sini dan diberi kesempatan untuk berkoja ya. Cerita tentang kebaikan atau praktik baik. Oke, ya. ya. Sekolah kita dan di sekolah Bu Wani yang sangat keren gitu ya. Yang tentunya dapat apa yang nanti menjadi bahan inspirasi untuk mengembangkan sekolah kami. Oh iya, terima kasih. Oke, jadi di sini ada Pak Soleh, Kepala Sekolah SMK Negeri Muara Kelingi, dan kemudian ada juga Pak Suyoto Slamet dari SMK Negeri Muara Beliti. Jadi berasal dari 2 muara. Iya, 2 muara. Kemudian ada Lubuk Linggau yang terkenal dengan singkatannya MLM, Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara. Di mana ketiga wilayah MLM ini selalu bersinergi ya, Pak Suyoto dan Pak Soleh. Alhamdulillah kita selalu berkolaborasi dan bermitra ini. Oke. Pak Soleh, kalau kami tahu jurusan apa saja Pak yang ada di Muara Kelingi Pak? Di Muara Kelingi itu dari awal berdiri ada jurusan TBSM. Oh, TBSM. Teknik bisnis Sepeda motor ya. Kemudian beberapa tahun kemudian ada buka jurusan baru yaitu RPL. Oh, RPL Jadi, ya. Dari 2 jurusan itu kami ada 10 kelas. Oh, 10 kelas ya Pak, 2 jurusan. 2 jurusan 10 kelas. Oh, Masya Allah, banyak ya Pak ya. Alhamdulillah. Banyak kelasnya. Tetangganya marahnya oke. Jadi cuma ada 2 jurusan ya Pak untuk saat ini. Tapi nanti mungkin akan ditambah lagi ya. Dan peminatnya dari masyarakat mungkin ada yang ke perbankan atau pertanian. Iya. Itu lokasi kami itu bersinggungan dengan kelapa sawit. Oh, di sana banyak kelapa sawit ya Pak ya. Oh, bagus itu Pak. Mungkin ditambah lagi jurusannya ya Pak ya. Pengolahan kelapa sawit, benar sekali. Kalau Pak Suyoto Slamet gimana ini di SMK Muara Beliti itu jurusannya apa saja itu Pak? Yang jelas jurusannya ketika saya baru masuk tahun 2002 itu ada 3 jurusan. Itu jurusan akuntansi, perkantoran, dan satunya lagi teknik kendaraan ringan. Oh, bismen ya, ditambah teknologi. Sama dengan jurusan di SMK 1 Ya, ada juga gabungan teknologinya. Dan ketika saya masuk tahun 2002
Dengan jumlah siswanya 110 Bu. Oh 110 110 dengan ya. 9 kelas. 9 kelas. Tinggal Banyak pakai juga aja. nih kelasnya ya. Kelasnya banyak. Yang Pak itu Pak Soleh tadi 10 kelas, yang Pak Suyoto ada 9 9 kelas. Oke. Dan untuk tahun 2000 sekarang itu jumlahnya sudah 5 kompetensinya. Oh 5 kompetensi. Ya bisa Saya disebutkan tambah- nggak Pak? Saya tambah itu teknik sepeda motor Oh ada dan sepeda satu motor. lagi rekayasa perangkat lunak. Oh RPL juga ya. Tapi ketika kita buka jurusan yang baru yang lagi hit, ternyata jurusan namanya peminatnya malah turun gitu. Loh, kok bisa begitu ya Pak? Bisa diceritakan tidak? Yang Pak Soleh tadi sama jurusannya kan, sepeda motor dan RPL, dan Pak Suyoto Slamet juga sama nih jurusannya. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Kok bisa turun? Kita sudah berusaha, kita sudah sosialisasi, kita sudah promosi ke sekolah-sekolah sekitar kita itu kita buka 2 jurusan itu memang berdasarkan minat siswa juga. Oh iya, Saya melakukan polling untuk menentukan jurusan itu. Tapi ketika buka TKR, dulunya TKR, kita buka TBSM, siswanya maunya ke TBSM semua. Oh mau ke teknik Ya, ya? tekniknya teknik yang mobilnya ketinggalan cuma satu yang peminatnya. Oh begitu. Jadi tapi alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah siswanya bertambah. Yang biasanya itu dari 110 tahun ini 122. Oh alhamdulillah nih Pak Soleh ada peningkatan. Berarti banyak terobosan-terobosan baru dari seorang Pak Suyoto Slamet. Amin. Nanti bertahap ya Pak ya. Dikit-dikit nanti menjadi bukit seperti itu. Nah gimana Pak? Sekarang kan ada program yang namanya Gerakan Sekolah Sehat yaitu Pak ya. Dari Pak Soleh apakah sekolahnya terpilih Pak untuk yang Gerakan Sekolah Sehat ini Pak? Gimana? Alhamdulillah kami di SMK di Musirawas itu tahun 2023. Oh. Kita 2 sekolah ini. Oh 2 sekolah ya SMK. Jadi sekolah SMK sehat. Iya. 2 sekolah yang ada di Musirawas terpilih menjadi Gerakan Sekolah Sehat. Sama nih Pak di Lubuk Linggau, kami SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. jadi Berarti kita sekolah sehat. Sekolah Sehat GSS Gerakan Sekolah Sehat. Berarti nanti kita berbincang-bincangnya di podcast apa Pak? Podcast Koja Kita Bekoja sambil bercerita. Jadi apa Pak ini kalau dari Pak Suyoto Slamet apa sih yang program-program yang sudah dilaksanakan di sekolah Bapak mengenai GSS? Oh iya, kalau di sekolah kami untuk program sekolah Gerakan Sekolah Sehat ini tentunya kita ingin menyehatkan semuanya. Oh iya, Ya, tentu terutama dong. guru-gurunya Iya. dan juga siswanya. Iya. Nah, sehat di sini kami ya mungkin di sini juga ada selain sehat jasmani juga sehat rohani. Iya. Agar nantinya ketika anak-anak sehat, gurunya sehat, ketika menerima pelajaran, ketika mengikuti pelajaran di kelas akan menjadi motivasi mereka, ada penyerapan Ilmunya yang kita itu transfer akan itu lebih gitu. cepat dengan siswa yang ini ya yang tidak sehat. Tapi hambatan untuk saya Iya. untuk sekolah kami itu khususnya karena rata-rata siswanya itu orang tuanya petani karet. Oh, petani Nah, karet. Iya, iya. Sama buruh pabrik itu dia di ngambil sawit itu Bu. Ya. Oh, ini ya. Panen. Panen sawit. Panet ya. Saya juga di Pak Soleh juga Tempat Pak Soleh seperti itu ya, petani karet ya, petani Iya. karet dan sawit ya. Nah mereka ketika di sekolah orang tuanya itu lebih dulu berangkat. Oh iya, lebih pagi ya Lebih Pak pagi. ya. Oke. Kalau jam 6 sudah ke kebun mereka. Jam 5:30 Oh, setengah 6 ya. Mungkin lokasi dari rumah ke kebunnya itu jaraknya jauh ya Pak ya. Terus juga memang sudah terbiasa seperti itu. Iya, benar. Jadi pola anak-anak itu ketika di sekolah kita anak-anak ditanya sudah sarapan belum? Dari 100 siswa yang kami miliki, yang sudah sarapan itu paling 2 orang atau 3 orang. Oh, berdasarkan hasil survei yang telah Hasil dilakukan. survei yang kami lakukan. Terus ketika program kita sekolah kita membawa bekal yang Iya. 4 sehat 5 sempurna Oh iya, itu, Pak Sehat 5 sempurna. mereka ketika disuruh bawa tidak bisa memenuhinya gitu. Oh,
Oh begitu ya Pak Iya. ya. Padahal itu kan untuk konsumsi mereka, untuk Nah, mereka itu tadi, belajar. ketika saya tanya, ketika saya ini nggak ada yang masakin Bu, Oh, nggak ada yang masakin iya, Pak, iya, gitu iya, ya. iya, iya. Berarti mereka ditinggalin uang, Iya. nah ini dibawa ke sekolah suruh jajan. Oh, jadi mereka disuruh jajan ke sekolah. Ke sekolah. Otomatis di sekolahnya tersedia dong kantin-kantin yang sudah menyediakan 4 sehat 5 sempurna. Ini yang jadi apa kendala yang jadi ini ke kami. Oh. gitu ya. Kita sudah sosialisasikan kepada kantin sekolah yang Oke, jualan di sekolah itu kita sudah konfirmasi ke pihak kantin gitu ya. Jadi ketika mereka ditanya, ya kita konfirmasikan bahwa kita harus sekolah sehat. Tentunya ketika mau jualan itu harus makanan yang menunya sehat juga, minumannya yang sehat juga. Nah, Tanpa pengawet. Tanpa So pengawet. pasti itu Iya. tentu. jadi ketika membuat itu dan kantinnya menjual nasi gitu ya, ternyata peminatnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Anak-anak lebih suka makanan yang di luar nasi gitu ya. Padahal mereka itu tidak sarapan Tidak nasi. sarapan nasi. Iya. Iya. Jadi- Jadi mereka tidak mengkonsumsi karbohidrat yang Nah. dari pagi ya. Nah, ternyata mereka itu banyak minuman bawa dari rumah pun sudah bawa Oh, minuman sudah. tapi belinya di warung. Oh gitu ya. Iya. Jadi tetap Itu merupakan salah satu hambatan ya Pak ya Hambatan. untuk menerapkan pola hidup sehat pada siswa. Kalau tempat Pak Soleh Kalau gimana? tempat Pak Soleh gimana nih? Kan kita kan Pak sekolah sehat itu kan ada 5 pilar kan? Iya. Iya kan? Sehat. Kalau di Warak ini kami menerapkan sekolah sehat dari sehat bergizi, Oke, iya. organisasi, jadi Sehat lingkungan. Jadi Iya. sudah Sehat kami, jasmani tadi. Sehat sudah jasmani. dengan gerakan yaitu ya seperti setiap iya. Jumat. Kemudian untuk spiritualnya sehat mental Rohani ya. di pagi Jumat kami ada yasinan, Oh iya. kemudian ada sholat duha juga. Sholat duha juga. Sudah banyak ya Pak ya program-program yang sudah dijalankan Pak Dan ya. sinergi dengan puskesmas. Oh iya. Iya, Kerjasama ya. sama kami Mereka Sama. juga itu iya. ada program GSS juga. Iya. Di Puskesmas juga punya Kita kan program. ada yang sehat imunisasi Iya, itu ya 5 pilar GSS. Kemudian seperti anak kita yang perempuan kan ditambah. Suplemen Penambah darah. penambah darah ya. sama Ya, juga. alhamdulillah setelah saya masuk di SMK Warak ini dengan GSS ini kantin kita juga lebih kita ini kan lagi sehat 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 Jadi sempurna. kantin kita arahkan untuk tidak membuat makanan itu dalam plastik. Oke, seperti itu ya Pak Kalau ya. di kami itu Bu ini ada yang mungkin bisa kita bahas ya, minta masukannya gitu. Ketika anak-anak kan kami rata-rata jajan tuh di sekolah tidak Iya. bekal gitu ya. Iya, iya. Terus kita sudah usahakan jangan menghasilkan sampah Sampah plastik, iya. Karena Oh. sampah itu bisa menyebabkan tidak sehat juga. Benar iya, heeh. Nah, di kami itu sudah disosialisasikan sama pihak dari kantin gitu ya. iya. Anak suruh bawa tumbler sendiri. Tumbler kalau sendiri. mau beli es. Iya. Tapi selalu diingatkan terus tapi Tapi masih saja masih ya aja, Pak. gitu. Pakai plastik. pipet. Iya, Ada iya, pipetnya iya. itu gitu ya. Mengotori. Motor itu. Sampai-sampai kita akhirnya sekarang ya udah tetap kalau bisa diusahakan ini bawa tumbler, tapi kalau yang masih ini tapi bungkusnya disimpan gitu Iya, kan. iya. Karena plastik itu diurainya ke Diurainya sangat lama, sangat tidak lama dan oh, iya. itu jadi bisa merusak Merusak ya, lingkungan gitu kan. kita jadi Nah, tidak sehat seperti itu. Jadi atau kalau di sini gimana Bu? Iya, jadi begini ya Pak Soleh sama Pak Selamat berbagi praktik baik lah ya sedikit ya. Memang ada beberapa pilar seperti itu untuk GSS. Tadi sama sudah dijelaskan oleh Pak Soleh, Pak Selamat. Kalau sehat fisik, sehat jiwa, memang sudah kita terapkan per minggunya. Setiap hari Jumat sama juga ada
sehat jiwa, yaitu dengan berolahraga, senam bersama. Kemudian ada juga Jumat Jumat berkah, ya. Kemudian kita bersih lingkungan. Sama sih, kita juga berusaha menghimbau kepada peserta didik kita agar mengurangi menggunakan plastik, sampah. Iya. Gitu ya. Memang tantangan kita Pak Slamet, di mana saja itu tantangan kita sangat berat karena kita untuk menanamkan karakter disiplin kepada siswa itu memang tidak bisa mudah. dan tidak mudah secara langsung seperti yang kita inginkan. Memang kita bertahap seperti itu. Memang kemarin ada salah satu untuk menambahkan konsumsi buah-buahan itu Pak Suyoto Slamet, one day one fruit itu ya. Mereka itu apalagi di sekitar siswa-siswi kita kan banyak nih buah-buahan kan. Tidak semuanya, bahkan kita setiap hari makan buah-buahan seperti itu Pak. Alangkah baiknya kalau kita koordinir mereka membawa buah apa saja yang ada di sekitar mereka, seperti itu, bisa pisang, bisa belimbing, jeruk. Jadi memang ada gerakan, salah satu gerakan seolah sehat kita mengkonsumsi buah. Ayo kita konsumsi buah sama-sama. Jangankan siswa, kita saja kadang sehari saja belum kita mengkonsumsi, lupa ya. Kalau kita memang ya konsumsi buah-buahan. Kita tidak selama ini kan kita tahu buah itu apel, pir, mangga gitu. Anggur. Kita tidak sadar bahwa kita setiap hari sebenarnya yang ada di sekitar kita yang lebih muda itu seperti papaya ya, pisang. Gitu ya. Kalau saya dari kecil Bu, kalau papaya itu bukan hanya jadi buah, itu malah jadi sayur gitu ya. Iya, benar. Ya, enak sekali sayur papaya itu, sayur kates itu ya. Iya. Kalau di wilayah Muara Beliti, saya tanya sama anak-anaknya, "Ih Pak, sering makan sayur kates." Berarti kamu sering juga makan buah gitu kan? Benar ya. Yang berasal dari secara tidak sengaja lah ya. Mereka mengkonsumsi buah tetapi dijadikan sayur seperti itu. Kadang-kadang juga ada pisang itu disambel katanya. Oh begitu ya. Pisang yang mentah itu digoreng, itu dikasih sambal. Waduh, rasanya bagaimana ya Pak ya? Pasti ada manis-manisnya seperti itu. Iya, jadi saya bilang itu buah juga. Oke, daripada saya bilang begini. Daripada jajan yang misalnya dari warung gitu, yang kadang kebersihan ya instan lah ya, instan atau yang sifatnya yang pakai bungkus gitu kan, lebih baik ya udah orang tuanya masak apapun yang dari itu ya dibawa gitu kan. Artinya bekal yang dibawa itu yang otomatis kalau orang tuanya yang dari rumah walaupun itu hanya sayur yang berasal dari papaya kalau bisa diolah lebih menarik lagi, gitu ya. Itu mempunyai nilai jual yang cukup lumayan loh. Saya itu kalau kemarin itu cari sayur papaya, bunganya kan bunga papaya itu kan bunga kates itu. Bisa jadi makanan sehat juga. Benar sehat. Sangat sehat ya. Iya, jadi tidak ada yang berpikir sama anak-anak kasih mindset sama anak-anak itu. Ketika mereka orang tua pasti kalau mau masak untuk anaknya itu pasti sangat bersih. Benar. Dicuci dulu walaupun itu hanya sekedar pisang atau sekedar papaya ya. Pasti ingin bersih. Pasti dong. Tapi kalau di kantin-kantin yang belinya yang di pinggir jalan ketika dia beli gitu kan, ya kita belum tahu ya. Melihat benar. proses memasaknya itu. Makanya ketika dibawa motor di sekolah kita ada program yang 1 bulan sekali ini kan makan bersama gitu kan. Mereka bawanya ini, saya tanya, ini masakan orang tua tidak? Ini beli Pak. Kenapa tidak masakan orang tua? Masakan orang tua saya tuh ini Pak, sayur papaya kates. Kalau orang itu kates ya. Kates gitu ya. Mungkin mereka ada perasaan minder gitu ya, karena seperti itu. Saya bilang, itu makanan sehat, nggak masalah. Nggak masalah seperti itu. Tapi kadang-kadang yang saya bingungin, ketika Mbak Bontot, ketika dia
dibuka isinya itu nasi, ada juga mie. Oh, untuk praktisnya. Iya, mungkin. lebih praktis katanya masaknya. Iya, lebih praktis, mudah. lebih mudah. Oke, katanya lebih sukanya itu juga Lebih suka makan itu, mie, makan kan. mie ya. Oh sudah, saya bilang begini, ketika makan mie itu kan bisa dimasak dengan Sayur. secara sehat, Sehat, gitu kan, iya. dengan menambah sayur, Benar. dengan menambah daging ayam ya, Ayam, bisa ya. ayam atau daging gitu kan, yang artinya Dikombinasi lah ya, Pak, ya. iya, walaupun mie tapi ada dan lain-lainnya, Iya, jangan cuma mie aja itu kan, yang apalagi mie instan itu kan, jadi ya mungkin itulah Mungkin ya. kita mengedukasi Iya, anak itu. mengedukasinya ya. Ya, perlu kesabaran Kesabaran dengan ekstra. Waktu lama. Dengan waktu Waktu lama. lama, Ini yang merubah apa? kebiasaan. Merubah kebiasaan itu, iya. karena budaya udah jadi budaya Udah, mereka benar, ketika benar. pagi tidak sarapan. Benar. Di sekolah kita menyuruh anak sarapan Pak. Iya, Itu Pak. salah satu program Salah sekolah satu kan program harus sekolah. sarapan. Saya ditanya sarapannya apa? Gorengan. Gorengan. Gorengan Seperti sama itu. minum apa? Minum apa itu? Yang warna biru-biru itu, warna itu. Oh, iya, Nah, minuman kemasan ya, seperti minuman itu. kemasan gitu ya. Jadi Yang Marimar. Memang Yang jadi budaya memang itu kita bersama-sama lah ya, seorang pendidik kemudian bisa berkolaborasi dengan siapapun untuk menciptakan siswa yang sehat, siswa sehat jiwa, sehat fisik, sehat mental, itu sangat banyak sekali ya lingkungan. Ini Pak Soleh ngomong-ngomong, di daerah Bapak itu kan banyak ini ya, apa tuh, ikan ya, ikan sungai ya. Ini banyak ikan sungai sepertinya di Muara Kelingi ini. Gimana Pak ini? Apakah anak-anak di sana memang apa itu seharinya membawa bekal dengan sayur ikan terus atau gimana Pak? Bisa diceritakan Pak, anak didiknya di sana Pak? Sekarang ini kan lagi musim ikan apa? Ikan mudik. Apa mudik? Oh, ikan aja mudik. ikan aja mudik. Nggak lebaran aja. Iya aja ya, lebaran aja Malah mudik. ada orang tua siswa itu menawarkan ke guru-guru Oh ini, iya. hasil tangkapannya tadi kan. Oh iya. Ikannya ikan sungai asli ya. Ikan Pak? sungai asli. Ikan sungai asli itu mahal itu ya. Iya. Kalau di Muara Kelingi itu 60.000 1 kilo. Oh, 1 kilonya ya Terus Pak sampai ke ya. Linggau sampai 80. Oh iya, oke ya. Kalau kita tawar-menawar dapatlah 50. Oh, boleh dong Pak. Apalagi Iya. sekolah yang dulu gitu ya. Iya, boleh dong Pak. Iya. Boleh dong. Ya dah, kami titip ikan sungai dari Muara Kelingi nih. Kenapa tuh yang Ikan- hiu itu? Ikan Iya sungai. hiu sungai maksudnya ya. Terus kan ikan seluang, ikan baung, Ikan tapa. tapas, banyak. masih sangat banyak ya Pak ya. Berarti dari lauk pauk mengkonsumsi ikan sungai itu sudah terpenuhi ya Pak ya. Alhamdulillah Tapi kalau itu seperti biasanya sayuran mahal ya Pak. sayuran. Oh, sayuran mahal ya Pak ya. Datangkan dari Lubuk Linggau yang Oh iya. baru untuk sayurannya. Kalau untuk perkebunan itu hanya sawit sama karet. Oh, sawit sama karet ya. Di samping itu juga ada tambang minyak. Oh, banyak ya Pak Tapi ya. untuk sayuran saya kira bisa juga di sekolah itu kita punya program Program itu ya, menanam menanam sayuran di Iya, polybag di polybag atau di hidroponik. Kalau lingkungan sekolahnya masih sangat luas tuh bisa itu Pak dijadikan tempat pertanian. lahan pertanian. Kami kemarin menanam kangkung. Oh iya. sesuai dengan gerakan Sampai Iya, gerakan sekolah sehat juga tuh sekolah kan. sehat juga. Sehat lingkungan, Apa go kalau green. di Sumsel kita kan gerakan mandiri pangan. Mandiri gitu ya. pangan. Salah satunya itu GSMP. menanam. Iya, GSMP. Itu. Jadi bisa juga kan kita menerapkan itu gitu kan, di Iya. sekolah sehat Di sekolah sehat. saling nyambung ya, Iya. nyambung programnya. mata pelajaran. Mata pelajaran. juga. Oh, di mata pelajaran kewirausahaan. Oh ini. iya, iya. Jadi ini Pak, apa itu Pak Soleh sama Pak Suyoto Selamat kan GSS ini kan memang program dari pusat kan, kementerian ya. Kemarin kan kita dihimbau untuk mengimbaskan seperti itu ke sekolah yang terdekat kita. Itu gimana Pak Soleh? Apakah sekolah mana yang sudah terimbaskan Pak dengan program sekolah GSS ini Pak? Kemarin itu pengimbasannya karena kami berdua kan. Oh iya.
ke sekolah terdekat itu ada SMK PGRI. Iya. Oh, alhamdulillah air Beliti ya. Memang antara Muara Klimi sama Muara Beliti ada SMK PGRI. ya. Dekat Jadi Paskan ke iya, Kami. memang berdampak untuk pengimbasan di sekolah-sekolah terdekat seperti itu. Karena program GSS ini luar biasa ya, luar biasa. Tidak siswanya, gurunya juga harus sehat semuanya, harus seimbang, harus balance antara siswa sama guru. Jadi kami berdua kemarin dipanggil pelatihannya di Batam, Mbak ya. Iya. Oh, pelatihan di Batam. Kami berdua. Oh, berdua. SMK yang lain di Sumsel. Oh iya, kalau kami kemarin di Jakarta, di Jakarta paginya di Jakarta untuk apa kegiatan GSS seperti ini. Sepertinya GSS ini masih berkelanjutan ya Pak ya, gerakan sekolah sehatnya ini ya. Mudah-mudahanlah ke depan memang diterapkan ya, tidak mesti gerakan sekolah sehat, kan banyak nih gerakan-gerakan sekolah yang menyenangkan. Kemudian karena memang itu semua berpusat pada peserta didik kita, seperti itu ya Pak Slamet sama Pak Soleh. Iya. Di kementerian juga. Di kementerian. Kan sekolah-sekolah seperti kita, Pak. Oh iya sudah Biasanya pasti. yang di bawah 300 itu ya. Jadi program sekolahnya salah satunya sekolah Benar. sehat gitu ya. Jadi kita diikutkan saya sangat senang gitu kan, dan Senang bangga ya. kita diikutkan ke program Dapat pemerintah pengalaman baru. sekolah itu ya, dapat pengalaman baru gitu kan. Iya. Sebagai sekolah yang istilahnya kita di pinggiran itu masih diperhatikan sama Oh sudah pemerintah. pastilah pemerintah selalu memperhatikan di daerah manapun ya kan. Pas sempat dikabari oleh pengawas pembina itu. Nanti SMK Muara Klimi ikutkan program sekolah sehat. GSS ya. Apa itu sekolah sehat? Iya. Setelah diikuti ya Ternyata menarik juga. mengasihkan. Kemarin kan kita sudah asesmen ya, asesmen sehat fisik ya siswa itu ada beberapa kompetensi yang sudah kita lakukan kan. Ya Pak Suyanto kan sudah kan, Pak Soleh sudah. Iya, jadi siswa memang ada beberapa di tes ya, tesnya itu sangat beberapa poin lah ya itu seperti itu. Alhamdulillah dari seperti itu sepertinya sehat ini ya, sehat ya siswa. Iya. Oke. Terima kasih bincang-bincangnya ini Pak Soleh, terima kasih Pak Suyoto, selamat terima kasih atas kehadirannya di mana Pak, di podcast Koja Kita Bekoja sambil bercerita. Oke, terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Nanti kita berkolaborasi lagi baik di bidang manapun ya Pak Suyoto, selamat dan Pak Soleh. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga kita semua sukses ya Pak ya. Terima kasih. Demikianlah Koja Lovers bincang-bincang kepada kedua kepala sekolah yang inspiratif dan smart. Kemudian mereka juga jauh-jauh datang untuk mengunjungi podcast Koja kita. Oke, demikianlah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah.